Selamat pagi, salam sejahtera buat seluruh pemirsa, jemaat Tuhan, keluarga kami, dan hamba-hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Kita sama-sama masuk di dalam ibadah subuh dan persiapkan seluruh hidupmu, keluargamu, Alkitabmu, untuk kita tidak melewatkan hadirat Tuhan, baik itu melalui pujian, penyembahan, maupun membaca Alkitab. Kita awali dengan satu pujian, Ku Rasakan Kasih-Mu. Oh Yesus, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, jejak terjadi di tempat ini, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Katakan, ku rasakan, rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, jejak terjadi di tempat ini, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, jejak terjadi sekarang ini, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, jejak terjadi di tempat ini, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, jejak terjadi sekarang ini, mujizat terjadi
sekarang. Mujizat terjadi sekarang ini. Tuhan sumber, kami tinggikan sembah dan berdoa. Betapa dahsyat kasih Tuhan, sumber dahsyat dan luar biasa. Oh, keajaiban-Mu dahsyat, karena Engkau Tuhan yang ajaib, Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau segala-galanya bagi kami. Selain nama Tuhan Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan. Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Amin. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu. Engkau mencurahkan Roh-Mu atas pemirsa, keluarga kami, jemaat-Mu, hamba-hamba Tuhan. Bagi kami senantiasa, dengan urapan-Mu itu kami kuat, dengan urapan-Mu itu kami punya kuasa dari Tuhan. Terpujilah Tuhan. Berfirman Tuhan, kami rindu Tuhan menyapa kami melalui firman-Mu, dan kami masuk di dalam hadirat-Mu terus dan terus bersama dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita melanjutkan pembacaan dalam Injil Matius pasal 12. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum karena lapar. Murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya
Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Yesus hamba Tuhan. Banyak orang mengikuti Yesus dan dia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Yesus dan Beelzebul. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkan sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul penghulu setan ia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kamu. Iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu mereka lah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaraannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaraannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Tanda Yunus. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikianlah juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama dengan angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomon, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomon. Kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu.
Maka pergilah ia mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Yesus dan sanak saudaranya. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudara laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Sampai di situ pembacaan Injil Matius pasal 12, dan cukup panjang sebab ada sekitar 50 ayat. Namun Matius pasal 12 ini terdiri dari 7 perikop. Adapun perikop itu, saudara, kita sudah baca. Namun inti daripada pasal 12 ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang dapat kita cerna adalah bahwa Yesus adalah Maha Kuasa. Karena dia memang Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, hamba Tuhan, pemirsa, keluarga kami, jangan pernah ragu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia bukan sekedar nabi seperti yang disampaikan banyak orang. Nabi adalah sebuah jabatan, bukan pribadi. Dan jelas nama Tuhan Yesuslah yang dapat menyelamatkan seseorang. Nama Tuhan Yesuslah yang bisa menyembuhkan. Nama Tuhan Yesuslah yang bisa membangkitkan. Jadi Alkitab, catatan-catatan kudus menceritakan, memberitahu kepada kita bahwa Tuhan Yesus Kristus membangkitkan orang yang sudah mati. Perlu dicatat, ini bukan mati suri, tapi betul-betul berhenti jantungnya dan tidak berdetak. Aliran darah ke seluruh tubuhnya stop, detak jantungnya stop, bukan seperti orang yang mati suri. Lazarus sudah 4 hari di dalam kubur. Proses seseorang dalam kematian, pembusukan, itu 1 kali 24 jam dia sudah busuk. Bagian perut itu sudah pecah. Kalau tidak salah, karena saya bukan dokter, saya hanya membaca sebuah artikel. Jadi betul-betul bukan mati suri, tapi betul-betul mati. Si Lazarus Yesus bangkitkan. Itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan sekedar nabi, bukan manusia biasa, tapi dia adalah Tuhan. Haleluya. Kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan saudara datang dalam pujian penyembahan seperti kita pagi hari ini, jangan takut. Apapun sakitmu, apapun persoalanmu, Tuhan tolong engkau. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengar firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah
kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan kuasa-Mu bagi pemirsa, jemaat-Mu, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan. Oleh karena urapan-Mu itu, mereka bisa mengerti dan paham tentang ketuhanan Yesus, sehingga mereka kuat beriman kepada Tuhan. Dan oleh urapan-Mu itu juga mereka mampu cakap mengatasi segala kesulitan. Dan dengan urapan-Mu itu juga mereka mengerti bahwa kesulitan itu adalah cara Tuhan menyapa dan cara Tuhan menyatakan mujizat-Mu. Kesulitan apapun, keuangan, persoalan pekerjaan, kesulitan keturunan, dalam nama Yesus, kesulitan rumah tangga, dalam nama Yesus, Allah sanggup menyelesaikan semua dengan kekuatan Roh-Mu, melalui Roh-Mu yang Engkau taruh kepada setiap orang. Terpuji Tuhan, memberkati seluruh pemirsa, jemaat-Mu, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan, pagi hari ini dan selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Yesus, kami akan melakukan aktivitas kami hari ini, dan Tuhan membuat berhasil untuk memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.